Swastiastu. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang case-based learning infeksi bakteri Staphylococcus pada anjing. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ida Bagus Trinayana Adikara Surananda dari Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran Hewan. Dengan NIM saya yaitu 2309511129 dan saya dari kelas C. Baik, selanjutnya pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Bakteri Staphylococcus adalah mikroorganisme yang umum ditemukan di kulit atau selaput lendir hewan serta manusia. Pada anjing, Staphylococcus, terutama Staphylococcus pseudointermedius, bisa menyebabkan infeksi kulit, abses, dan luka bernanah. Infeksi ini sering muncul saat sistem kekebalan tubuh anjing melemah atau ketika ada luka atau iritasi kulit yang memungkinkan bakteri berkembang. Anjing tua atau anjing dengan kondisi tertentu seperti alergi atau penyakit kulit kronis lebih rentan terhadap infeksi Staphylococcus. Infeksi yang tidak segera diobati bisa berkembang menjadi masalah kesehatan serius yang mengurangi kualitas hidup anjing dan menimbulkan resiko penyebaran infeksi lebih luas. Selanjutnya, fakta tentang Staphylococcus pada anjing. Yang pertama yaitu adalah prevalensi, yaitu infeksi Staphylococcus, terutama Staphylococcus pseudointermedius, umum terjadi pada anjing, khususnya yang mengalami stres, alergi, atau kondisi kulit yang sensitif. Yang kedua ada jenis-jenis Staphylococcus. Selain Staphylococcus pseudointermedius, beberapa spesies lain dari Staphylococcus juga dapat menyebabkan infeksi pada anjing meskipun jarang. Yang ketiga yaitu kondisi yang memudahkan infeksi. Bakteri ini sering memanfaatkan luka terbuka, area kulit yang teriritasi, atau kelemahan sistem kekebalan tubuh untuk berkembang biak, sehingga infeksi dapat terjadi lebih mudah pada anjing dengan masalah kesehatan tertentu. Next slide, yaitu adalah gejala infeksi Staphylococcus pada anjing. Infeksi Staphylococcus pada anjing menimbulkan berbagai gejala yang umumnya terlihat pada kulit dan jaringan lunak. Nah, berikut adalah beberapa gejala umumnya. Yang pertama ada kemerahan dan pembekakan. Area yang terinfeksi seringkali tampak merah, bengkak, dan hangat saat disentuh, gatal, dan ketidaknyamanan. Anjing sering menggaruk atau menjilat area yang terinfeksi, yang bisa memperburuk kondisi kulit. Selanjutnya, luka dan abses. Itu infeksi yang parah bisa menyebabkan luka terbuka atau abses yang berisi nanah dan memiliki bau tidak sedap. Dan yang terakhir, kerontokan rambut di area yang terinfeksi. Anjing mungkin mengalami kerontokan rambut di sekitar area yang terinfeksi karena peradangan dan iritasi. Next slide, yaitu adalah faktor resiko infeksi Staphylococcus pada anjing. Beberapa faktor meningkatkan resiko anjing terkena infeksi Staphylococcus. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah masalah kulit dan alergi. Anjing dengan alergi atau penyakit kulit kronis lebih rentan terhadap infeksi, karena kulit yang rusak memudahkan bakteri masuk dan berkembang biak. Yang kedua ada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Anjing tua atau yang memiliki sistem imun lemah lebih mudah terinfeksi karena tubuh mereka kurang mampu melawan bakteri. Yang ketiga adalah lingkungan yang tidak higienis. Jadi, kebersihan yang kurang baik, terutama pada area tidur dan tempat tinggal anjing, dapat meningkatkan jumlah bakteri di sekitar mereka. Ini dapat meningkatkan resiko infeksi. Yang terakhir ada penggunaan antibiotik jangka panjang. Nah, pemakaian antibiotik yang berlebihan atau tidak sesuai dosis itu dapat menyebabkan resistensi bakteri, membuat pengobatannya itu menjadi lebih sulit. Selanjutnya, next slide, yaitu adalah permasalahan utama pada infeksi Staphylococcus pada anjing. Infeksi Staphylococcus pada anjing itu dapat menjadi tantangan yang kompleks karena beberapa alasan berikut. Nah, yang pertama adalah infeksi berulang dan kronis. Banyak anjing mengalami infeksi yang berulang, terutama jika faktor resiko seperti alergi atau kondisi kulit kronis tidak dikelola dengan baik. Yang kedua ada resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau berlebihan dapat menyebabkan bakteri menjadi resisten sehingga sulit diobati. Yang ketiga ada penyebaran infeksi.
Nah, jika tidak segera diobati, infeksi dapat menyebar ke area lain atau menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi sistemik yang mempengaruhi kesehatan anjing secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada penurunan kualitas hidup. Infeksi yang berkepanjangan menimbulkan rasa sakit, gatal, dan ketidaknyamanan yang pada akhirnya mengurangi kualitas hidup si anjing. Next slide, yaitu upaya pencegahan masalah. Nah, untuk mengatasi infeksi Staphylococcus pada anjing, beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama ada diagnosis dini dan akurat. Itu melakukan pemeriksaan fisik dan tes laboratorium untuk mengidentifikasi infeksi Staphylococcus secara tepat. Diagnosis yang cepat memungkinkan pengobatan yang lebih efektif. Yang kedua ada pengobatan antibiotik yang tepat. Menggunakan antibiotik berdasarkan hasil uji sensitivitas untuk memastikan efektivitas pengobatan. Nah, hal ini tuh membantu mengurangi resiko resistensi dan meningkatkan peluang pemulihan. Selanjutnya, kebersihan dan perawatan lingkungan. Menjaga kebersihan area tempat tinggal anjing dengan rutin dan membersihkan dan mendisinfeksi lingkungan. Pastikan juga untuk menjaga kesehatan kulit anjing dengan mandi secara teratur dan menggunakan produk perawatan yang tepat. Selanjutnya ada nutrisi yang baik, memberikan diet seimbang yang mendukung daya tubuh anjing. Suplementasi vitamin dan mineral tertentu dapat membantu memperkuat sistem imun si anjing. Yang terakhir ada pengelolaan kondisi kesehatan yang ada, yaitu mengelola alergi dan penyakit kulit lainnya dengan bantuan dokter hewan untuk mengurangi resiko infeksi Staphylococcus. Next slide yaitu adalah studi kasus. Nah, uh, uh, anjing yang saya dapati yaitu bernama Nero. Umurnya itu dia lebih dari 10 tahun dan kondisinya dia mengalami beberapa infeksi kulit di sekitar tubuhnya. Jadi Nero yaitu seekor anjing yang telah berusia lebih dari 10 tahun, yaitu menunjukkan tanda-tanda infeksi kulit di beberapa area. Nah, infeksi ini kemungkinan besar disebabkan oleh bakteri Staphylococcus yang sering menyerang anjing dengan sistem imun yang melemah atau kulit yang rentan yang dialami oleh anjing ini. Baik, next slide yaitu adalah kesimpulan. Infeksi Staphylococcus pada anjing adalah masalah kesehatan yang umum, terutama pada anjing tua dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Meskipun seringkali dapat diobati, infeksi ini dapat menimbulkan tantangan karena kecenderungan untuk berulang dan potensi resistensi antibiotik. Nah, diagnosis yang cepat dan akurat, pengobatan yang tepat dengan antibiotik, serta pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan adalah langkah-langkah penting untuk mencegah dan mengatasi infeksi ini. Selain itu, menjaga nutrisi yang baik dan memperhatikan faktor resiko lainnya juga berkontribusi pada kesehatan jangka panjang anjing. Dengan pendekatan yang komprehensif, pemilik anjing dapat mengurangi resiko infeksi Staphylococcus dan meningkatkan kualitas hidup hewan peliharaan mereka. Kesadaran dan penanganan dini jadi kunci dalam mengelola infeksi ini secara efektif. Nah, next slide. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perilaku baik yang disengaja maupun tidak. Dengan saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.